Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirmala Nurdiandani dengan NPM 102200033 dari kelas C1 Akuntansi. Dan saya adalah mahasiswi dari kampus STIS Jambi Bandung atau Bandung Business School. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi statistika. Lebih tepatnya yaitu statistik deskriptif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menunjukkan kepada kalian presentasi dari saya. Baik, saya mulai penjelasannya yaitu memahami mean, median, modus, standar deviasi, dan tabel frekuensi. Apa sih yang kamu pahami dari kata statistik? Pasti kamu mengiranya itu statistik adalah pengumpulan data. Betul? Ya, statistik adalah ilmu yang berkaitan dengan tata cara pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Statistik deskriptif ialah ilmu statistika yang mempelajari pengumpulan data, penyajian data, penentuan nilai-nilai statistik, dan pembuatan gambar, diagram, atau grafik yang dikumpulkan dari suatu penelitian. Nah, data ialah merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Singkatnya, mean ialah rata-rata suatu himpunan data, median, nilai tengah dalam himpunan data, modus, angka tersering muncul dalam himpunan data, dan standar deviasi, rata-rata jarak, tabel frekuensi, susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Saya memiliki contoh soal. Misalnya, ada 5 orang mahasiswa laki-laki di kelas C1. Tentukan mean, median, dan modus menggunakan data berikut ini. Datanya kalian bisa lihat di bawah ini. Adapun rumus untuk mencari mean ialah X bar sama dengan sigma X atau jumlah data dibagi N, total atau banyaknya data. Untuk mencari mean dari soal yang sebelumnya, yaitu jumlahkan semua data, lalu bagi dengan banyaknya data. Jika di Excel menggunakan tanda average, hasilnya ialah 180,2 cm. Nah, untuk mencari modus ini sangat mudah karena menggunakan angka yang paling sering muncul. Lalu jika di Excel menggunakan tanda mode. Jadi modusnya ialah 178. Rumus untuk mencari median itu dibedakan dari data ganjil dan data genap. Nah, untuk mengetahui median pada data ganjil, kamu tinggal melihat data nilai yang di tengah itu apa. Lalu jika genap, kamu harus membaginya kedua bilangan yang ada di tengah. Caranya yaitu cukup menyusun semua angka dalam urutan naik, lalu tentukan angka yang ada di tengah-tengah. Jika di Excel menggunakan tanda median. Nah, sudah nampak jelas bahwa median dalam contoh ini juga 178. Rumus untuk mencari standar deviasi adalah SD sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dipangkatkan 2 lalu dibagi N. Saya sudah menyiapkan data pada kolom berikut ini. Pada kolom rata-rata sebelumnya kita sudah cari di bagian mean. Dan untuk rumusnya di Excel ialah menggunakan average. Nah, cara menggunakan average ini ialah, oke, saya ulang ya. Nah, bagaimana menggunakannya? Kalian tinggal klik ini, lalu ditarik ke bawah. Nah, sudah selesai? Ya, sudah selesai di situ. Belum selesai sampai di situ. Kenapa belum selesai? Karena agar memudahkan untuk mengcopy semuanya, karena ini kan rata-rata, jadi hasil dari kelima data itu sudah pasti sama rata-ratanya. Nah, untuk membuatnya paten, kalian harus menggunakan tanda S yang seperti mata uang ini. Kenapa? Supaya pas kalian copy itu akan sama hasilnya, seperti itu. Nah, sudah. Terus kita coba lagi ya. Cara mengkopinya ialah klik, lalu salin, kita tarik, tempel. Nah, seperti itu. Kita lanjut di sini. Bagaimana pengerjaannya? Nah, jika pengurangan ini mudah saja, hanya kita klik sama dengan, lalu XI, mana XI-nya ini, lalu kita beri tanda dikurangi, X rata-rata. Kita langsung enter saja, sudah ketahuan hasilnya. Untuk mata yang bawahnya, kita salin juga, kita tarik, kita tempel. Sekarang yang XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2. Sama dengan, karena XI dikurangi X sudah ada hasilnya, maka kita klik saja ininya. Lalu bagaimana? Kita pangkatkan 2. Pangkat 2. Seperti itu. Kita seperti tadi, ulangi hal yang tadi. Kita salin, kita tarik, kita tempel. Totalnya. Nah, total dari XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2. Caranya ya, kita kasih sama dengan dulu, terus kita ke kolom fungsi X, supaya untuk memudahkan kita, nah fungsi umum kita pilih sum. Kenapa sum? Karena sum itu fungsi untuk menambahkan. Nah, seperti biasa, karena yang mau ditambahkannya ada angka-angka yang di atas, jadi kita harus tinggal tarik saja. Oke, sudah, enter. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Rumus standar deviasi ialah akar dari sigma XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2 dibagi N. Tanda sigma itu dimanapun pasti menunjukkan angka jumlah totalnya. Nah, karena kita sudah mengetahui jumlah total dari XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2 yang hasilnya 104,8, maka kita lanjutkan saja. Sama dengan 104,8 dibagi 5 hasilnya. Nah, 20,96. Selanjutnya,
diakarkan. Caranya seperti berikut. Sama dengan kita pilih yang sudah kita kerjakan sebelumnya, pangkatkan 1/2. Ini dia hasilnya, yaitu 4,578. Ini kan caranya kita menghitung manual ya, tapi bagaimana jika di Excel? Apakah ada rumusnya? Ya, tentu saja ada rumusnya. Rumusnya yaitu kita ke fungsi umum, lalu kita cari statistik, dan kita mencari stdfip. Nah, kita klik yang ini. Untuk angka yang di sini, kita akan menggunakan dari data XI. Kita tarik. Nah, jika sudah, kita enter. Terlihat hasilnya? Sama bukan? Oke, jadi kita sudah membuktikan ya, mengerjakan dengan cara manual dan cara dari Excel. Jadi lebih mudah mana nih, Excel atau manual? Selanjutnya, rumus untuk mencari nilai bobot tabel frekuensi. R sama dengan B max dikurangi B min dibagi 3. Tabel frekuensi pada contoh soal yang saya berikan adalah sebagai berikut. Nah, maka dari contoh tersebut, R sama dengan 189 dikali 5 dikurangi 176 dikali 5 dibagi 3, angka hasilnya ialah 21,67 atau sama dengan 22. Panjang rentangnya ialah 22. Di Excel menggunakan frekuensi. Agar mudah diingat, min adalah rata-rata, median adalah tengah-tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Mudah bukan? Sampai jumpa di tugas saya yang selanjutnya. Hehe, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.